Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya E.F. Turyanti dari SD Negeri 007 Bagan Besar. Lembar refleksi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran KA. Yang pertama itu kekurangan KA sendiri yang ada dua. Pertama, ketergantungan pada data pelatihan. KA sangat bergantung pada kualitas, kuantitas, dan keragaman data yang digunakan untuk melatihnya. Seperti yang dipelajari, jika data pelatihan tidak cukup banyak, tidak bervariasi, atau mengandung bias, maka kinerja KA akan buruk. Ini berarti KA bisa gagal mengenali pola baru atau dalam data yang bisa berujung pada keputusan yang tidak adil atau tidak akurat. Menurut saya, ini adalah karena data adalah bahan bakar utama KA. Tanpa data yang representatif dan bersih, potensi KA tidak akan pernah bisa mencapai sepenuhnya dan justru bisa menimbulkan masalah baru dalam penerapannya di dunia nyata. Keterbatasan kecerdasan artifisial atau KA yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ketergantungan pada data pelatihan dan kurangnya kemampuan akal sehat, dapat dimiliki dampak signifikan pada cara KA digunakan di sekolah. Pertama, terkait ketergantungan pada data pelatihan. Jika sekolah mengadopsi sistem KA untuk penilaian otomatis, rekomendasi pembelajaran personal, atau bahkan deteksi plagiarisme, kualitas dan keberagaman data yang digunakan untuk melatih sistem tersebut sangatlah krusial. Apabila data pelatihan tidak representatif, misalnya hanya mencakup gaya belajar atau latar belakang siswa tertentu, sistem KA bisa menghasilkan bias. Ini bisa berarti rekomendasi belajar yang tidak efektif untuk semua siswa, penilaian yang tidak adil, atau bahkan kesalahan dalam mengidentifikasi plagiarisme karena tidak terlatih dengan berbagai gaya penulisan. Keduanya, kurangnya kemampuan akal sehat KA bisa menjadi tantangan dalam interaksi yang lebih kompleks. Di tutor berbasis KA mungkin bisa memberikan jawaban faktual untuk pertanyaan siswa, tetapi akan kebingungan siswa karena kesulitan memahami nuansa dalam penulisan, memberikan dukungan emosional, atau beradaptasi dengan pertanyaan yang tidak struktur, yang membutuhkan pemahaman konteks luas. KA juga mungkin kesulitan dalam menyaring konten yang relevan jika tidak ada konteks akal sehat yang jelas, berpotensi memblokir sumber daya pendidikan yang sah atau gagal mengidentifikasi konten yang benar-benar tidak pantas. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk selalu menyadari batasan ini dan memastikan bahwa penggunaan KA didampingi oleh pengawasan manusia dan evaluasi berkelanjutan. Kedua prinsip etika yang sangat penting ketika menggunakan kecerdasan artifisial atau KA, khususnya KA generatif di sekolah adalah transparansi dan akuntabilitas dan originalitas. 1. Transparansi dan akuntabilitas. Prinsipnya, sekolah harus transparan mengenai kapan dan bagaimana KA generatif digunakan, baik oleh pengajar maupun oleh siswa itu sendiri. Harus ada kejelasan tentang batasan penggunaan KA dan siapa yang bertanggung jawab atas hasil atau dampak dari penggunaan KA tersebut. Contoh konkret penerapan di sekolah, yang pertama itu untuk guru atau bagi guru. Jika seorang guru menggunakan KA generatif untuk membuat materi pelajaran, soal ujian atau rubrik penilaian, mereka harus secara eksplisit memberitahu kepada siswa bahwa KA tidak digunakan sebagai alat bantu. Misalnya, soal esai ini dirancang dengan membantu KA generatif, namun telah direview dan disesuaikan oleh saya. Nah, untuk siswa sendiri, sekolah perlu menetapkan pedoman yang jelas tentang kapan siswa boleh menggunakan KA generatif. Misalnya, untuk brainstorming ide, menyusun draft awal, atau merangkum informasi, dan kapan tidak boleh. Misalnya, untuk menghasilkan seluruh tugas tanpa kontribusi orisinal. Nah, jika siswa menggunakan KA, mereka harus diwajibkan untuk menyebutkan penggunaannya, misalnya di catatan kaki atau bagian referensi.
dan bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan orisinalitas konten yang dihasilkan. Ini juga termasuk penjelasan bahwa hasil dari KA hanya selalu diverifikasi dan disanting oleh manusia. Yang kedua, integrasi akademik dan orisinalitas. Prinsipnya yaitu penggunaan KA generatif tidak boleh merusak integritas akademik atau mengurangi nilai dari karya orisinal siswa. Tujuannya adalah harus mendukung pembelajaran, bukan menggantikan proses berpikir kritis dan kreativitas siswa. Contoh konkretnya penerapan di sekolah, kebijakan plagiarisme, kebijakan sekolah mengenai plagiarisme harus diperbarui untuk secara spesifik mencakup penggunaan KA generatif. Siswa perlu memahami bahwa menyerahkan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh KA tanpa modifikasi, atribusi, atau pemahaman pribadi akan dianggap sebagai bentuk plagiarisme atau kecurangan. Fokus pada proses belajar. Guru dapat merancang tugas yang mendorong siswa untuk menggunakan KA sebagai alat bantu eksplorasi atau brainstorming awal. Tetapi penekanan utama pada proses berpikir kritis, analisis, sintesis, dan penulisan ulang oleh siswa. Misalnya, siswa bisa menghasilkan beberapa ide esai, lalu memilih salah satu, mengembangkannya sendiri, dan menjelaskan bagaimana mereka memodifikasi atau memperluas ide dari awal yang didapat dari KA tersebut. Nah, ini memastikan bahwa siswa tetap mengembangkan keterampilan esensial mereka, bukan hanya mengandalkan mesin. Terima kasih paparan refleksi modul 3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.